Tunggu yang lain dulu ya, teman-teman kayak biasa. 嗯，baterainya ada Jafar. BR.3 menit lagi, teman-teman. Oke ya, udah 5 menit. Ini kurang
Raffi aja nggak apa-apa. Oke. Semuanya nyalain kamera kayak biasa. Nanti aku lanjut apa seperti biasa. Yuk. Sirot, Kenzi, Bapak, Olin, Kiano. Sirot, Olin, mana bisa? Sirot, Olin. Gak ada kabar ya. Bisa nyalain kamera nggak? Oke ya. Oke, aku langsung mulai aja teman-teman biar kita nggak buang waktu banyak. Oke, nah kemarin kita udah coba apa sih perulangan, kondisional ya kan? Bahkan udah beberapa udah ngumpulin ke aku Japri ya. Eh Ya lumayan bagus sih kreativitasnya ya. Jadi beberapa ada yang bisa sih. Yang ada chat siapa ini? Oh iya nggak apa-apa Lin. Mic-nya kan ya nggak bisa. Nanti tinggal chat aja. Kalau ada pertanyaan chat aja nggak apa-apa. Oke, nah kita masuk ke modul 3 nih teman-teman ya. Kemarin modul 2, sekarang modul 3. Ini tentang fungsi. Nah, fungsi. Fungsi itu sebenarnya kalau teman-teman udah SMP ya, kalau udah SMP ya, ini ada yang masih SD nggak? Ada yang masih SD? Saya Kak. Raffi masih SD. Yang lain? Aku Kak. Bapak masih SD. Iya. Oh iya. Kelas berapa? Bapak, Raffi. Aku kelas 6. Kelas 6. Oke, lumayan deh. Raffi kelas berapa? Kelas 8. SMP itu. Yang aku tanya yang masih SD, yang masih SD ya. Jadi kalau yang SMP mungkin pernah dengar kata-kata fungsi di pelajaran matematika. Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama, tapi ya kalau dikatakan sama nggak juga sih, agak kompleks jelasinnya. Tapi sebenarnya sama sih, sebenarnya sama. Ya, ntar aku skip aja bagian yang nggak begitu penting. Bentar, ini kita akan coba bikin fungsi. Nah, nanti itu fungsi itu awalannya def teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kata-kata def, ya. Ini buat fungsi ya. Kalau if itu kan buat jika maka ya ngecek kalau ini benar berarti ngakuin perintah ini kalau enggak berarti else-nya. Terus kalau pengulangan kemarin ada dua, ada yang namanya while, ada for. Nah, ini fungsi kita pakainya def ya, define definition. Oke. Terus eh, setelah itu nanti dikasih nama fungsi. Nama fungsi nanti aturannya sama kayak bikin variabel, nggak boleh pakai spasi. Kalau teman-teman butuh spasi, silakan diganti pakai underscore, ya. Terus nanti habis itu dikasih kurung. Nah, kurung ini buat naruh parameter. Parameter boleh kosong, boleh satu parameter, boleh dua, boleh 100, boleh berapapun, tergantung kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, nanti jangan lupa di paling ujung dikasih titik dua, sama seperti if, while, for, dan lain sebagainya. Ya, nanti tindakannya silakan dimasukin di dalam div menjorok pakai tab. Oke, Kak div itu buat apa sih Kak? Oke, nah ini kita coba cari contoh. Tadi kan kita udah coba apa? Udah jelasin cara bikin function ya, bikin fungsi. Nah, ini kita coba ke prakteknya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, aku buka ke sini. Oke. Nah, ini ada kata-kata dev teman-teman. Ya. Jadi dev itu kita skip aja. Maksudnya jangan dilihat dulu. Takutnya nanti kalau teman-teman lihat malah jadinya bingung. Nah, bentar, ini aku rapiin dulu. Nah, jadi ini kan ada dev, ada function. Ini teman-teman skip dulu aja, jangan dilihat. Nah, nanti kalau teman-teman lihat jadinya bingung. Ya. Berarti kita bisa mulai aja di baris nomor 7 langsung. Ya kan?
Aku rapiin. Nah, print, masih ingat print buat apa teman-teman? Print, Mencetak kata. Mencetak mencetak kata, menampilkan kata sama aja. Oke, terus ini ada input buat apa? Mengisi data. Isi data, oke, int, Integer. nah, integer. Maksudnya integer apa? Mengubah apa menjadi angka. Mengubah jadi angka. Nah, nanti input ini akan masuk ke variabel apa? Banyak. Banyak. Oke. Nah, for i in range banyak. Oke, nanti aku akan coba banyak itu aku isi 3. Berarti nanti ini akan diulang berapa kali, teman-teman? For Tiga i in kali. range. tiga. 3. Betul. Nah, ini ada cetak label. Ini tuh kita manggil function. Just. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya itu cetak label, berarti kita ngeprint 4 baris ini. Ya, pusat sukses, nama, kelas, grup. Diulang 3 kali, teman-teman. Habis itu kalau udah, kita lanjut ke baris nomor 11. Nah, kita coba. Nah, banyak murid. Nah, ini. Mesin pencetak label, sama. Ya kan? Banyak murid. Nah, sama. Oke, aku isi 3. Kalau aku enter, nanti dia akan jalani cetak label. Cetak label itu apa? Ini. Ya, cetak label itu ini. Yes. Nah, 1, 2, terus ini 3. Nah, kalau udah, kita keluar dari for, berarti print selesai ambil labelmu. Nah, paham nggak? Apa bingung? Paham kan? Nah, jadi gampangnya tuh gini teman-teman. Ini itu hampir sama seperti ini. Nah, sama seperti ini. Kalau kita nggak pakai def. Nah, kalau gini paham? Ya. Kalau kita pakai def, jadinya seperti ini. Nah, terus bedanya apa Kak? Gini. Ya. Kode kita akan kelihatan lebih rapi, bener nggak? Jadi ini kelihatan lebih simpel dan ini juga lebih teringkas gitu. Oh, ini berarti buat cetak label. Nah, terus lagi gini, misal teman-teman nanti di baris berapa gitu, gini, di baris kode nomor 17 butuh buat cetak label lagi. Oh, tinggal tampilin kayak gini. Nanti di baris berapa, nanti butuh lagi, oh tinggal cetak label. Oh, nanti butuh lagi cetak label kayak gini. Bayangin kalau teman-teman nggak pakai function, ya kan? Kan berarti seperti ini, ya kan? Nah, terus nanti teman-teman suatu saat akan butuh lagi. Nah, berarti kan nanti teman-teman harus ada effort buat ngetik 4 baris print, ya kan? Nah, terus nanti di baris bawah lagi butuh lagi di sini. Oh iya, print lagi. Nah, kan malah kode teman-teman jadi makin agak ribet gitu ya. Nah, jadi fungsinya dev itu buat ngerangkum, biar lebih rapi aja gitu teman-teman. Nah, dan ini kan jelas. Oh, ini berarti yang cetak label tuh ini loh kayak gitu loh. Ya, ada yang mau tanya nggak? Nah, jadi ini contoh Kak, function yang gimana, Keanu? parameter itu maksudnya apa, Kak? Nah, ini parameter kan kosong. Kita coba cari yang ada parameter. Ini. Nih, kalau aku bilang parameter teman-teman, itu tuh maksudnya yang ada di dalam function ini, ya. Kalau ini ada berapa parameter? Ada berapa parameter? Paham nggak? Apa bingung? Ini namanya apa? Ini berarti satu parameter. Kalau dua, misal seperti ini. Nah, ini berarti dua parameter. Kalau tiga gimana, Kak? Oh, ini jenis kelamin. Misal seperti itu. Itu berarti tiga parameter. Kalau seperti ini berarti cuma satu parameter. Kalau ini nggak ada parameter, ya. Nah, ini kita coba yang pakai parameter satu ya, nama. Oke, kita coba lihat. Ini ada def, berarti kita skip dulu, jangan dilihat. Nah, kita mulai dari baris nomor 6 print, nanti input banyak. Oke, nanti banyak aku akan isi 2 ya. For i in range banyak. Nah, berarti akan diulang 2 kali. Kita disuruh isi nama murid ya kan. Cetak label nama. Nah, cetak label nama. Misal nih, nama tadi aku akan isi Denny. Ya, namanya aku isi Denny. Berarti kan cetak label Denny. Yes, bawa naik. Nah, cetak label Denny. Nah,
Pusat sukses. Nama siapa teman-teman? Nama siapa? Denny. Waduh bingung ya. Denny. Ya. Nanti kalau udah print lagi, ya kan? Terus nanti diulang 2 kali karena kan tadi diulangnya banyak 2 kali, ya kan? Isi nama lagi. Misal namanya siapa? Sirot, ya kan? Nah, Sirot berarti kita label Sirot. Pusat sukses, nama Sirot, kelas bahasa Inggris. Nanti kalau udah selesai ambil lembarnya. Ini aku coba. Nah, banyak murid 2. Nama murid Denny. Pusat sukses, nama Denny, kelas bahasa Inggris. Nama murid Sirot. Nah, sip, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi ya? Ini coba ini yang agak lumayan ribet. Nah, oke. Jangan dilihat rumitnya dulu teman-teman, kita baca pelan-pelan ya. Ini berarti function. Kita skip dulu, jangan dilihat. Jangan dilihat. Kita mulai dari baris 11. Nah, ini kita disuruh isi banyak murid. Aku nanti isi satu aja deh, biar nggak lama-lama. For I ini satu. Nah, nama, nama aku isi Denny nanti ya. Denny. Rata-rata nilai Denny, ya kan? Rata-rata nilai Denny. Kita bawa ke atas, Jazz. Nah, oke. Nah, nilai of selesai input. Oke, coba aku isi 5 ya. Nanti aku isi 5. Jumlah nol total nol. While nilai, berapa tadi nilainya teman-teman? 5. 5. 5 tidak sama dengan of. Benar apa salah? Benar. Nah, benar. Jumlah itu, jumlah kan tadi nol. Ya enggak? Nah, jumlah nol. Kita plus dengan nilai. Nah, nilainya tadi berapa? Nilainya berapa? 5. 5. Total awalnya nol, ya kan? Kita plus 1. Nah, nanti minta input lagi. Oke, sekarang nilainya aku isi 4. Bawa naik, teman-teman. Bawa naik lagi. 4 tidak sama dengan off, benar salah? Benar. Nah, Nah, oke, plus 4 plus 1. Oke, sekarang aku isi nilainya jadi 3 ya. Nah, 3, bawa naik lagi. 3 tidak sama dengan off, benar salah? Benar. Benar, nah, 3 plus 1. Nah, oke, sekarang aku coba isi ini off. Nah, off, bawa naik. Benar salah? Salah. Salah, oke. Kita bawa turun lagi. Print nama, tadi siapa namanya? Denny. Denny. Rata-ratanya adalah jumlah. Jumlahnya berapa? Hmm, Jumlahnya berapa? 12, 12. 12. Total? 15, Total. 3. 3. Nah, jumlah berarti 3. 12 bagi 3. Berapa? 4. 4. Nah, berarti nanti akan tampil Denny rata-ratanya adalah 4. Kita coba lihat. Banyak murid 1. Nah, nama murid Denny. Nilai yang pertama 5, 4, 3, off. Nah, gitu. Bingung? Enggak kan? Jadi emang bacanya pelan-pelan gitu aja ya. Jangan diambil pusing. Oke. Ini ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bisa langsung gas sih. Ini. Modul 3, lesson 1, pusat otomasi. Ya, nomor 1. Oke, silakan teman-teman share screen aja.
Ya, nomor satu udah aku share di WA, di meeting chat juga. Silakan dicoba. Oke, nomor tiga silakan dicoba dulu. Aku kasih waktu 3 menit.
Oke, ini yang aku lihat baru Kenzi aja yang bisa nomor 3. Aku izin stop saya, teman-teman. Kita coba discuss bareng-bareng untuk nomor 3. Oke, nih. Topik kita hari ini kan function, berarti udah jelas pakai def. Nah, ini nama function, terus dikasih kurung. Ya kan? Nah, oke. Nggak usah dilihat dulu, teman-teman. Ini skip aja, nggak usah dilihat. Banyak, banyak kaos. Nah, ubah jadi angka, simpan di variabel banyak. For i in range banyak. Nah, ini di sini kan banyak 3. Berarti nanti secara otomatis programnya akan diulang 3 kali. Ya kan, 3, 3. Nah, berarti kalau pengulangan ini harus menjorok. Kan? Ya, seperti ini. Terus ini kan ceritanya mau manggil function. Ya, ada kurungnya, ya sama. Nah, gini. Nah, sip. Oke, coba bisa nggak? Hmm. Oke, udah gitu aja kok teman-teman. Ini aku screenshot. Oke, silakan teman-teman share screen lagi yuk. Aku kirim ke WA juga. Cek lagi Raffi, seperti yang aku kirim di chat Zoom. Maju, Raffi. Ya, nomor 4 aku tunggu 3 menit.
Oke, baru dua orang yang selesai nomor 4, Wafa sama Kenzi. Yang lain, kalau mau nyusul, nomor 4. Nah, oke ya. Aku izin stop share, teman-teman. Kita coba discuss nomor 4. Baru dua orang yang bisa, Kenzi sama Wafa, gak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini function ya. Function info murid nama kelas. Dia ada dua parameter, teman-teman. Nama sama kelas, nanti nama tampil di sini, kelas tampil di sini. Oke, kita bikin programnya. Nah, ini itu nama itu print apa input? Input. Print. Nah, input ya. Bikin nama, input, nama. Perlu kasih int apa nggak usah? Dikasih int apa nggak usah? Nggak usah. Nggak usah, oke sip. Habis itu input kelas. Nah, input kelas. Kak itu kan diisi pakai angka, apakah harus dikasih int? Nggak usah teman-teman. Kenapa nggak usah? Karena angka ini nggak akan kita pakai buat hitung-hitung. Ini angkanya cuma akan tampil di sini, ya kan? Nggak dipakai buat perhitungan, jadi nggak usah dikasih int. Nah, kalau udah kita tampilin murid Weasley Island, Weasley Island kan dapat dari sini, ya kan? Terus ini kelas 5 dapatnya dari sini. Nah, untuk murid sama mengambil kelas, ini kan dapatnya di sini, di function. Berarti kita tinggal panggil aja info murid, nah, namanya siapa, kelasnya berapa. Gini. Nah, siapa tadi Ilen, kelas 5. Nah, aku screenshot. Oke, silakan teman-teman share screen lagi. Oke, sip, Sirot. Untuk soal nomor 5, aku tungguin sama 3 menit. Silakan dicoba dulu aja. Ini yang udah baru Kenzi sih.
Di riset lagi aja, Raffi. Udah aku share, Raffi. Ya. Ya, ya. Aku izin stop share. Kita coba bahas bareng-bareng nomor 5. Oke. Nah, nih, yang pertama, kita itu disuruh input banyak murid, ya kan? Nah, ini dua. Nah, berarti akan ada perulangan sebanyak 2 kali. Nah, kalau udah, nanti tampil selesai, ambil rencanamu. Sebenarnya nih teman-teman, kita itu sebenarnya nggak butuh function. Nah, bikin ini tuh nggak perlu pakai function, cukup pakai perulangan looping, udah cukup. Cuma di sini, ini tuh kita disuruh mau nggak mau tetap pakai fungsi. Nih, catatan, fungsi harus digunakan di kode. Kalau teman-teman nggak pakai fungsi, nanti nggak bisa next. Ya. Oke, berarti program yang pertama ini. Kita disuruh input banyak murid. Nah, banyak murid. Sorry, murid. Nah, int input banyak murid. Nah, kali ini aku pakai int karena angkanya dipakai buat perulangan. Banyak murid for English. Banyak murid. Nah, berarti akan diulang banyak murid apa? Cetak lencana gitu ya. Cetak lencana. Nah, oke, kita bikin fungsinya berarti def cetak lencana. Nah, seperti ini. Nggak usah pakai parameter. Print bulu emas. Print lagi nama. Ini spasi underscore 4 kali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti print lagi. Sekolah titik dua spasi 2 ke 4. Sip. Ini kalau sudah diulang, kita print. Selesai. Ambil rencanamu. Rencanamu. Titik. Nah, kita coba 2. Nah,
Oke, silakan teman-teman share screen lagi. Jawabannya udah aku share nomor 5 ini. Oke, aku sekalian kirim di WA juga. Untuk soal nomor 5, nama sekolah itu nama titik dua spasi. Nama titik dua spasi. Nanti untuk Ubin, apa sih namanya? Underscore, itu 4 kali. Ya, underscore-nya 4 kali. Ini masih nggak bisa. Hmm. Oke. Banyak murid, cetak rencana. Dari 10 mundur, Olin. Dari 10 kamu mundurin. Nah, coba. Nah, oke, sip. Oke, aku lihat semuanya sudah selesai semua. Untuk yang nomor satu, apa? Untuk yang nomor 5. Aku izin stop share kalau gitu, teman-teman. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, ini kita akan pelajari fungsi yang mengembalikan nilai. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kalau tadi ini, ini kan yang tadi apa ngitung nilai jumlah total ya kan? Kalau ini function, kan kita manggil rata-rata nilai, itu dia langsung dilakukan perhitungan, habis itu langsung print nih teman-teman, ya kan? Nah, untuk saat ini, yang berikutnya kita itu akan eh, belajar function, tapi yang bisa balikin nilai. Ya. Jadi kita nilainya kita balikin, kemudian kalau butuh nanti kita proses buat yang lain, kayak gitu. Ya. Nah, nah ini sama kayak tadi kok sebenarnya. Eh, eh. Gimana sih? Atau kalau enggak kita cari function yang gampang deh. Nah, ini aja yang gampang. Kalau yang tadi kan sama.
Oke, ini aku ada function ambil hasil skor, ya kan? Jangan dilihat, kalau dilihat nanti bingung. Kita skip aja, langsung ke sini. Nama, input nama murid, kemudian input skor, hasil. Hasil itu adalah ambil hasil ini skor, ambil hasil skor, ya kan? Kalau misalnya nih skornya aku isi 50, namanya Denny seperti biasa. Nah, hasil ambil hasil skor. Skornya berapa teman-teman? 50. 50, ya kan? Kita bawa naik. Nah, kalau skornya 50, dia akan masuk ke yang mana? Baris 2, 4, 6, apa 8? Kalau skornya 50, ikutnya yang mana? Sertifikat kelas 3. Nah, nomor 2, sertifikat kelas 3. Cuma ini nanti tuh eh, kita cuma simpan di variabel hasil, ya. Bukan kita print, tapi kita simpan nilainya apa? Ya, kita simpan nilainya ke hasil. Nah, kalau udah sampai bawah, ini kan ada kata-kata return nih. Nah, return hasil. Hasil tadi kan sertifikat kelas 3. Nah, ini kita balikin. Yes. Nah, berarti hasil itu ke sertifikat kelas 3. Beri nama, namanya tadi Denis, skornya 50. Ya kan? Hasil, kalau sertifikat kelas 1, nanti kita ini, tampilin kamu menerima hadiah. Kalau enggak, ya enggak. Kayak gitu. Nah, nama murid. Denny, poin, sorry, typo. Denny, poin diterima 50. Nah, ya kan? Denny 50. Kayak gitu. Ada yang mau tanya? Saya nggak ada materi lagi sih. Nah, ini kalau nggak ada yang mau tanya, kita bisa langsung sih. Langsung ke course yang nomor 2 nih. Pusat otomasi 2. Silakan teman-teman share screen. Ya, nomor 3 silakan dicoba 3 menit ya. Silakan dicoba dulu. Nanti kalau nggak bisa, kita bahas bareng-bareng.
Oke, baru Sirot aja nih yang bisa nomor 3. Oke, Bapak udah. Oke, aku coba jelasin yang nomor 3, kita discuss bareng-bareng ya. Ini baru 2 orang yang bisa, Sirot sama Wafa. Tapi gak apa-apa. Aku izin share screen nih. Tadi nomor 3 ya kan? Ya bener ya ini. Nah, topik kita hari ini function, berarti jangan lupa dikasih def. Oke, bentar. Oke, kasih kotak def. Nah, oke. Oh iya, jangan lupa. Paling ujung kasih titik 2. Nah, if score, apa ini? Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin. Nah, berarti ini skor lebih besar sama dengan ini. Return true, kalau enggak berarti return false. Nah, oke, bentar. Ini, surat. Ini ya kan tadi. Terus bagian paragraf, ini juga bagian paragraf. Terus ini masukkan banyaknya partisipan. Oke, sini 1, kemudian 60 input nama, input score test. Kalau udah tampilin hasil tesnya, paling diterima tes. Coba bisa nggak ya? 1, oke, cepat hasilnya kok jadi mulu. Can 80, cek tes. Oh iya butuh parameter. Cek tesnya di sini skor. 1, Denny 80. Cek tes. Oh, nggak pakai tes, sorry. 1, Jenny, skor tes 80. Nah, udah gitu aja kok. Ini aku screenshot. Oke, silahkan teman-teman share sekali lagi yuk. Yuk langsung saya screen aja yang udah ready.
Oke, nomor 4 aku tungguin 3 menit. Oke, sudah 3 menit teman-teman, aku izin stop share ya. Kita coba discuss bareng-bareng. Nomor berapa sih ini? Bentar. Ini nomor 4 ya. Oke, banyak murid. Banyak murid. Berarti input. Hmm, banyak input. Banyak murid. Ya kan? Karena ini angkanya dipakai buat perulangan, berarti kita tambahin INT. Nah, for I in range banyak. Oke. Yang pertama disuruh nginput, masukkan keinginan Anda. Oke. Ke ini, ke ini, dan input, masukkan keinginan Anda seperti ini. Nah, kalau udah, kita cek eh, apa sih namanya? Rekomendasi. Nah, ambil kelas dalam kurung keinginan. Nah, seperti ini. Ambil kelas, parameternya pakai keinginan di sini. Ya, sip. Kita tampilin kalau udah print rekomendasi. Nah, kasih penghubung rekomendasi. Nah, cuma nih eh, di sini ada ketentuan.
saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi, ya. Kalau rekomendasi astronomi berarti tampilin pesan tambahan. Peringatan, kelas diadakan pada malam hari ini khusus buat yang astronomi. Ya, oke. Pakai if aja deh. If rekomendasi itu apa? Astronomi. Astronomi. Nah, baru deh kita print peringatan kelas diadakan pada malam hari seperti ini. Ya kan sama. Coba bad input. Oh, kutipnya, sorry, double. Nah, banyak muridnya satu aja deh, sebanyak-banyak keinginan. Sekolah. Apa ini? Astronomy is not defined. Oh, astronomi harusnya pakai ini. Satu sekolah sejarah Roma kuno. Apa ini yang beda? Banyak murid dah sama. Masukkan keinginan Anda ini udah sama. Rekomendasi. Heeh. Astronomi. Heeh. Peringatan kelas diadakan pada malam hari. Nah, cuma kok nggak bisa ini? Banyak murid satu, keinginan Anda. Hmm, sains. Udah sama padahal. Kira-kira apa yang salah nih teman-teman? Olahraga bola voli. Datang kelas. Banyak-banyak murid. Itu juga sama. Masukkan keinginan Anda sama. Aku kasih titik dua. Rekomendasi. Titik dua sama. If rekomendasi astronomi. Nah, peringatan. Tanda seru. Kelas diadakan pada malam hari. Kupikir nggak ada masalah sih. Apa tadi? Olahraga sama sains. Sains. Nah, kok nggak ada ya? Kok nggak bisa maksud aku? Hmm, coba kita lihat solusinya ya. Kenapa kok ini nggak bisa? Hmm, ya sejauh ini sama. Tapi ini kenapa ada komik? Bentar. Oh, ada komik emang ya. Oke. Loh, mana tadi? Ini. Kelas diadakan pada malam hari. Pakai tanda seru. Kemana tadi? Ya, sama, pakai tanda seru. Kenapa ini? Apa yang beda? Coba aku copy deh. Kita compile ini sama. Keinginan. Masukkan keinginan Anda sama. Ambil kelas keinginan print rekomendasi kelas astronomi. Peringatan kelas diadakan pada malam hari. Kenapa ya? Ini kupikir nggak ada masalah deh. Rekomendasi masukkan. Coba deh aku hapus nih. Perasaan nggak ada bedanya sama yang tadi. Nggak sama.
Kenapa nggak bisa ini? Hmm, yang bagian atas, ambil kelas keinginan, find olahraga. Keinginan find science, astronomi sama, menggambar. Sejarah, ini sejarah S-nya kecil, ini S-nya besar. Oke, coba lu ganti deh. Berarti gara-gara S-nya itu ya. Coba, dua. Banyak banget. Dua, apa tadi? Olahraga, sains. Oke, berarti gara-gara ini aja teman-teman ya. Ini teman-teman harus apa hati-hati. Di sini pakainya S kapital. Padahal tadi udah ada dari soal ya kan. Udah ada bawaan dari soal. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini aku screenshot. Yang penting bisa next. Nah, aku screenshot dulu. Oke, aku stop share. Silakan teman-teman share screen. Ini nomor 4 aku share. Jadi sejarah Roma kuno tadi S-nya harusnya besar. Sejarah Roma kuno S-nya besar. Ya. Ini berarti untuk kenapa ini? Kutipnya Olin. Kutipnya yang depan dua, yang belakang satu. Ya kan? Nah, kutipnya yang beda Olin. Coba di zoom in kan sih. Kakak Silan kok gue bisa lihat. Banyak murid masukkan keinginan Anda. Oke, coba mulai lagi Kenzi. Hmm, rekomendasi. Ini rekomendasi gak sih? M. Masukkan keinginan Anda.
Ini harusnya di sini nggak sih, Kenzi? Kak, ini kenapa, Kak? Oke, Kiano, aku ke sana. Hmm, 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 hmm. Oh, Itu kutipnya 2 sama 1, Kiano. Itu kalau habis war, maju ya, Kiano ya. Coba cek lagi paragrafnya. oh, Ini kenapa, Olin? Banyak kenapa? Titik duanya di luar, Olin. Titik duanya di sini, bukan di dalam. ya. Kak, koin masih salah, Kak. Oke. Hmm, ambil kursi olahraga ke poli sains, astronomi, komik, menggambar sejarah Roma kuno. Banyak murid, oke. Hmm. Oh, ini Kiano. 16 sampai 18 maju. 16 sampai 18 maju, Kiano. Nah, kayak gitu. Sip, oke. Cek lagi, Raffi, lebih teliti. Dari sini, Raffi, masukkan. Itu kamu udah ada typo. Masukkan, kayaknya double, Raffi.
Kenapa rekomendasi non? Kelas, kelas, ambil kelas, keinginan. Coba jalanin lagi, Rafi. Bisa nggak? Tiran lagi. Apa olahraga sama itu sains. Tadi tadi Raffi kayaknya udah bener, tinggal ini diganti S kapital aja, S yang besar. Banyak mundur. Cek lagi Raffi bagian ini. Cek lagi Raffi. Oke, nomor 5 aku langsung share aja teman-teman ya. Kalau aku jelasin kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi aku langsung share aja. Nah, aku kirim ke Zoom. Dan sampai nomor 5 aja gak apa-apa teman-teman. Aku mau bantuin ini Raffi. Kelas kayaknya besar Raffi. Yuk, mulai Raffi. Nomor 5 udah aku share teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya belum selesai, apa tinggal ngikutin aja dari kunci jawabannya aku kirimin. Ya, ini aku izin stop share. Sebelum aku tutup nih teman-teman, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang masih bingung tentang konsep function nggak? Konsep Return itu apa, Kak? kenapa Kianu Return itu maksudnya apa, Kak? return untuk balikin nilai gini. Oke, yang tadi nih laboratori. Yang ini tadi masih ingat kan? Ini tuh buat apa? Ngisi nama, kata-kata, nilai. Tadi kan udah aku contohin.
Nama Jenny nilainya berapa? 12 bagi 3 yang tadi, ya kan? Nah, ini kita coba pakai return yang ada returnnya. Nah, nah ini. Kita coba pakai yang ada returnnya. Ini sama, ya kan? Ini function kan kita skip. Nah, kita mulai dari sini. Nama, nama murid, ya kan? Rata-rata itu manggil function rata-rata nilai. Berarti yang ini. Sesuai dengan nama tadi. Nah, dihitung, ya kan? Udah sampai sini, rata-rata jumlah bagi total. Nah, katakanlah tadi jumlahnya berarti kan 12 bagi 3. Nah, 4. Nah, return 4. 4 ini yang kita balikin, teman-teman. Ya, ini kita balikin. Nah, berarti rata-rata itu 4. Bedanya cuma di situ. Kalau tadi kan dia langsung ngeprint. Kalau yang pertama tadi kan dia langsung ngeprint. Nah, nih. Kalau ini dia tadi ngitung, ya kan? Kalau dia langsung ngeprint. Jadi dia ngeprint di dalam function, ya kan? Nah, dia ngeprint di dalam function. Kalau yang tadi, yang ini sebelum ini, ya, yang pakai return. Nah, ini. Kalau yang pakai return berarti kan dia ngeprintnya di luar. Nah, terus gunanya buat apa, Kak? Kadang gini, teman-teman. Kita itu cuma butuh hasil hitungannya aja. Nah, nanti hasil hitungannya kita tampilin buat yang lain. Gitu. Jadi nggak langsung ketemu hasil, di print gitu, belum tentu. Tergantung kebutuhan kita. Nah, ini kebetulan nanti apa? Kebetulan kita butuh angkanya buat ditampilin seperti itu. Ada lah, pokoknya nanti di pertemuan berikutnya teman-teman akan ngerasa, oh ini aku butuh yang pakai return. Oh ini butuh yang nggak return kayak gitu. Tergantung nanti kebutuhannya. Gitu. Ada lagi yang masih bingung? Ya, minggu depan mungkin eh, kerasa bedanya yang langsung print sama yang di return. Gitu. Cukup ya. Oke, cukup sambil jalan aja nggak apa-apa, nikmati proses coding kita ya. Jadi aku Jimami, teman-teman, terima kasih yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi seperti biasa di hari dan jam yang sama, hari Sabtu jam 7 malam. See you next week. Bye-bye. Thank you ya, guys. Yuk.